kembali bersama kami di Kompas Petang Saudara dan kami akan melanjutkan perbincangan terkait politik identitas dan politik dinasti dalam Pilkada Serentak 2020. Masih bersama dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara, Fernanda Putra Adela, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer Muhammad Kodari. Pak Kodari, sosok Bobi tidak lepas dari Presiden Joko Widodo karena menantunya. Bagaimana efek Joko Widodo atau Jokowi efek di kemenangan Bobi di Pilwalkot Medan ini? Pertama kalau saya lihat ya walaupun walaupun Pak Jokowi kalah dalam Pilpres, dalam survei kami itu ada pertanyaan puas atau tidak terhadap Pak Jokowi. Dan ternyata warga kota Medan yang menjawab puas itu cukup lumayan ya, sekitar 62% kalau tidak salah. Nah begitu di breakdown saya lihat ternyata mereka yang puas itu punya kecenderungan ke Pak Jokowi dan yang tidak puas itu punya kecenderungan kepada Ahyar begitu. Jadi barangkali kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu di bawah 50% akan lebih mendaki lagi ya, lebih off-road lagi perjalanan Bobi di Medan ini. Tetapi kalau saya pribadi melihat memang pada akhirnya Bobi sendiri ya, kalau kita bandingkan dengan daerah lain ya, kebetulan Indobarometer kan rilis tuh hari Senin tuh perbandingan 3 potret wilayah Medan, Solo, lalu kemudian Tangsel begitu. Nah, kalau di Tangsel itu putrinya Pak Maruf Amin misalnya sebagai calon wali kota, itu jangankan bicara image ya, dia bicara yang paling mendasar dalam pilihan langsung yaitu soal pengenalan saja, itu kalah dibandingkan dengan yang lain gitu. Kalau Bobi ini tingkat pengenalannya itu nggak kalah dengan Ahyar, sudah 90% ke atas. Dan begitu bicara tingkat kesukaan, Bobi, kesukaan masyarakat Medan kepada Bobi, lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan Ahyar. Sementara Siti Nur Aziza di Tangerang itu rendah tingkat kesukaannya, makanya dia nomor 3 begitu. Nah kemudian juga misalnya bicara kepada kepada keponakan Pak Prabowo misalnya ya, itu juga dia popularitasnya itu belum bisa melampaui Benyamin Daphni, melampaui Pilar Saga begitu. Jadi kalau kita bicara pilkada, memang elemen lokal itu pada akhirnya menurut saya menjadi kunci. Jadi kalau menurut Pak Kodari, Jokowi efek tidak terlalu besar untuk Bobi di pemilihan wali kota Medan? Ya intinya tidak seperti pengaruh Jokowi di Solo yang sangat bersinar begitu ya. Jadi siapapun yang berada bawah sinar itu juga akan ikut cemerlang begitu. Nah tentunya pengaruh Pak Jokowi itu bukan tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada pengaruh Pak Jokowi, tidak mungkin datang ke Medan ini namanya Sandiaga Uno, ya kan begitu. Fahri Hamzah. Dan yang paling fenomenal, Fadlizon itu. Fadlizon itu mendukung Bobi di sini. Jadi sebetulnya ketika misalnya pendukung Ahyar itu ada UAS, sebetulnya itu dipotong juga dengan jurus masuknya Sandiaga Uno. Sandi populer, Fahri populer, ya Fadlizon populer. Kira-kira begitulah. Oke, kalau Bung Fernanda, bagaimana efek Joko Widodo, Presiden Jokowi di kemenangan Bobi? Ya benar-benar tuh yang dibilang Pak Kodari. Saya baca kemarin rilis dari INPAS, Institut Political Analysis Strategic itu. Ada pertanyaan mereka mengenai tokoh-tokoh nasional itu Sandiaga Uno, Ustadz Abdul Somad. Itu malahan Sandiaga Uno tuh sangat tinggi popularitasnya kesukaannya di Medan itu dibandingkan Ustadz Somad itu. Tapi selisih sedikit aja. Ganjar Pranowo malahan di bawah. Pan Ganjar juga sempat hadir ke Medan kemarin gitu. Lalu benar yang artinya banyak tokoh-tokoh nasional kemudian hadir ke sini untuk membackup lah Ustadz Bobi dan Invisible Hand-nya itu kali. Ganjar atau Fadli atau Fahri barangkali Invisible Hand. Ya mungkin karena cerita Invisible Hand namanya Invisible Hand ya Pak Kodari. Nanti kalau kita bilang politik hantu gitu ya kan namanya nggak kelihatan ya kita nggak bisa ngelihat gitu. Tapi mungkin bisa terasa dia. Oke, ini Invisible Hand disebutkan oleh Ahyar Nasution ya pada saat setelah pilkada ya. Terminologi Invisible Hand ya. Terminologi Invisible Hand itu kan yang memperkenalkan namanya Adam Smith. Dalam kerangka menjelaskan bagaimana ekonomi itu, ya masyarakat ekonomi itu dia akan meregulasi dirinya sendiri begitu. Nah kalau mau nyebut invisible hand di kota Medan ini, itu adalah masyarakat Medan sendiri. Mereka itulah yang tangan-tangan yang nggak kelihatan itu sekian banyak itulah mereka lah yang meregulasi pasar politik di kota Medan ini. Mereka mau menang, mau milih siapa itu yang terjadi misalnya di kota Tangsel. Gitu loh. Kalau bicara tokoh-tokoh politik nasional, ke sana banyak juga, malah lebih dekat karena bersebelahan dengan Jakarta.
tetapi karena masyarakat itu lebih mengenal dan image ya Benyamin Daphni dan Pilar lebih kuat, maka kemudian mereka yang dipilih begitu. Baik. Jadi Oke. invisible hand itu adalah rakyat. Warga Kota Medan ya, karena tadi disebutkan Warga oleh Kota Bung Medan, Fernanda juga ya. warga Kota Medan sangat terbuka untuk Ya. pada perubahan, Ya. terutama Ya. mereka yang Iya. menilai kinerja Ahir Rasyidin sebelumnya tidak Ya, terlalu baik. termasuk Bung Fernanda itu invisible hand menurut saya itu. Ya, Bung jadi Fernanda kalau itu. Mbak Cindy mau menjelaskan invisible hand itu adalah tokoh atau apa ya, mungkin benar Pak Kodari bilang itu saya sepakat gitu. Ya warga Kota Oke. Medan dengan keterbukaan itu yang kemudian menentukan sendiri pilihannya. Baik, ini ada tantangan artinya untuk Bobi ketika nanti akan memimpin Kota Medan. Jika disebutkan efek Joko Widodo mungkin tidak terlalu besar, ada tapi tidak terlalu besar. Yang besar adalah bagaimana karakter warga Medan untuk memilih pemimpinnya. Tantangannya pada saat nanti Bobi memimpin Kota Medan dengan hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo akan seperti apa nanti di tengah tudingan dinasti politik yang dibangun, Pak Kodari? Iya. Pertama, saya melihat Bobi masuk di Medan ini ya seperti barangkali Pak Jokowi dulu pertama kali masuk Jakarta begitu. Jadi kenapa orang milih Jokowi begitu? Bukan Fauzi Bowo yang notabene ya mantan sekda, mantan wakil gubernur begitu. Saya kira sih harapannya sama bahwa Pak Jokowi itu akan mampu melakukan perubahan yang signifikan ya. Nah, Medan itu kota yang amat sangat besar yang kalau dari kacamata mohon maaf ya kalau saya pendatang ya, itu seharusnya kalau ditata dia akan menjadi sangat-sangat jauh lebih baik begitu. Kalau kita masuk ke wilayah Medan kota itu nuansa seperti Singapura itu ada. Tapi keluar sedikit itu sudah bukan Singapura lagi. Jadi sebetulnya sampai level tertentu Medan itu saya lihat seperti Jakarta. Dia bukan metropolitan tapi nuansa kampung besar katakanlah begitu. Nah, kalau Bobi bisa melakukan perubahan signifikan menjadikan Medan ini seperti katakanlah kota Singapura atau Kuala Lumpur saja, itu akan sangat luar biasa begitu. Dan barangkali mengubah bagaimana masyarakat di ini Medan Bung. Kalau ini Medan Bung itu sekarang itu mobil tuh balapan gitu loh. Tapi bagaimana caranya misalnya masyarakat di Medan ini kalau bawa mobil, bawa kendaraan itu santun, pelan-pelan. Begitu ada orang dari luar masuk mau nyelonong, ini Medan Bung, kau tertib kau. Nah itu, jadi perubahan karakter dan perubahan tata kota. Saya kira itu yang Bung penting. Fernanda, kalau menurut Anda? Izin mohon maaf kalau salah saya ngomong ya. Iya, Bung Mbak Fernanda. Cindy. Iya, udah pas tuh Pak Kodari. Iya, gini Mbak Cindy. Yang pasti tantangan Bobi Aulia cukup berat ya. Pertama ketika mereka masuk ke dalam dunia birokrasi, mereka harus memimpin orang-orang yang jauh lebih senior daripada mereka. Biasanya kan SKPD itu kan umur di atas, apalagi Mas Bobi ini kan usia tahun 91 lahirnya. Ini pasti menjadi tantangan bagaimana harus memimpin senior-senior di Kota Medan. Nah, kedua Mbak Cindy, ya masyarakat Kota Medan sebenarnya berharap besar ketika nanti KPU sudah mengumumkan secara resmi kemenangan itu. Ada sebuah perubahan berarti yang harus dibawakan oleh Bobi dan Aulia. Dengan kemampuan atau dengan jaringan Bobi yang kuat ke Jakarta, saya pikir ini harus menjadi momentum pula buat membangun Kota Medan ini yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang gitu. Misalnya kemarin di debat bercerita tentang kondisi daerah Medan Utara Belawan yang rutin akan terjadi banjir rob di sana. Lalu pembelaan Pak Ahyar pada saat itu kan sudah melakukan lobi ke Jakarta dari tahun 2013 dan tidak kunjung angka itu turun. Nah, dengan kemenangan Bobi, saya harapkan hal itu mampu dia realisasikan gitu. Dengan jaringan yang dia milikin sebagai menantu presiden khususnya. Dan itu saya pikir sesuai dengan tagline lah. Berkah itu ya. Jadi berkah itu memang benar-benar di bawah Medan ini berkah gitu. Memanfaatkan jaringan sebagai menantu Presiden Joko Widodo. Baik, terakhir untuk Pak Kodari. Pak Kodari, Bobi dalam saat ini unggul dari sejumlah lembaga survei, unggul dari Ahir Rasyidin, kemungkinan tidak akan berubah pada nanti saat dihitung secara real oleh KPU. Tapi tidak hanya Bobi, anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran juga unggul di Solo, juga mungkin tidak akan berubah. Dampak politisnya, kita masih bicara soal dinasti politik. Dampak politisnya terhadap Presiden Joko Widodo, menantu dan anaknya menang. Pertama tentu kepada Bobi dan Gibran itu sendiri ya, ada harapan yang sangat besar kepada mereka berdua. Terutama saya kira warga Kota Medan. Kalau Solo kan udah bisa ngukur ya, karena Pak Jokowi kan udah pernah jadi wali kota 2 kali. Jadi benchmark bagi Gibran adalah Pak Jokowi.
Nah, tapi benchmark bagi warga kota Solo adalah Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo. Tapi kalau Medan itu benchmarknya adalah Pak Jokowi ketika menjadi gubernur, bisa mengatasi banjir, ya bisa Oke. mengurangi kemacetan, menata kota. Nah, saya kira itu mungkin nanti bisa barangkali minta nasihat selain kepada Pak Jokowi juga. Kalau saya usul sih dengan Bu Risma, Mas Bobi. Mas Bobi kalau dengar, Bu Risma, itu dia. Karena karakter orang Medan ini dikit-dikit itu mirip dengan arek Surabaya. Itu bagaimana Oke. cara mengelola Baik, karakter baik. yang seperti ini? Iya, betul. Oke, jadi dampak politis soal tudingan dinasti politik di Presiden Joko Widodo mungkin tidak akan terasa di sana ya, Oh menurut enggak, Pak karena Kodari? begini, karena kalau saya udah survei itu, jadi Oke. saya akan tanya, tahu nggak Bobi menantunya Jokowi? 95% tahu. Kemudian ditanya, terima atau tidak? 79% mengatakan menerima, ya. Yang mengatakan Baik. tidak cuma 3%. Yang menerima karena apa? Karena hak sesama warga negara, kemudian ingin perubahan dan seterusnya. Baik. Yang tidak setuju itu kalau tidak salah karena belum berpengalaman. Itu yang nomor satu saya ingat. Oke, baik, kita nanti lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Bung Fernanda, terima kasih juga Pak Kodari telah berbincang bersama kita terkait dengan dinasti politik dan juga penggunaan politik identitas di Pilkada serentak 2020.